Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Marturia atau Kesaksian. Waktu kesempatan buat kelompok 2, teman-teman, Kana dan juga yang lain. Silakan. Baik, selamat pagi untuk kita semua dan juga Pak Kaleb. Pagi. Pagi ini kami akan menjelaskan materi mengenai marturia, yaitu adalah kesaksian. Yang pertama akan dijelaskan oleh Natalia. Baik, Natalia akan menjelaskan. Ya, saksi atau kesaksian dalam bahasa Ibrani disebut anak atau artinya menjawab. Dalam bahasa Yunani-nya martureo, dan kata-kata yang berakar pada martus, marturia, dan marturion. Saksi yang dimaksud ialah orang yang memberi kesaksian tentang sesuatu yang ia sendiri telah melihatnya. Kesaksian adalah tanggung jawab berat teristimewa dalam kasus yang diancam dengan hukuman mati apabila terbukti tertuduh bersalah. Maka para saksi memimpin regu pelaksana hukuman mati itu terdapat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Marturia dari bahasa Yunani, martyria adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya. Sebagai tugas panggilan gereja, yaitu dalam hal kesaksian iman. Kesaksian iman yang dimaksud adalah pemberian Injil sebagai berita keselamatan bagi manusia. Kata marturia sendiri sangat dekat dengan kata martir, atau dalam bahasa Arabnya syahid, yaitu orang-orang yang mati karena memberitakan Injil pada zaman sesudah Yesus Kristus. Nah, istilah marturia dan martir ini banyak disandingkan dengan syuhada. Yang syuhada tadi sudah disebutkan adalah orang-orang yang disiksa yang sampai mati karena imannya, atau misionaris yang dibunuh dalam menjalankan tugasnya atau menyampaikan berita Injil ke tempat-tempat yang belum pernah mendengar berita itu. Nah, istilah marturia ini sama dengan evangelisme yang berarti penyebaran Injil Kristen. Nah, evangelisme atau penyebaran Injil Kristen ini lebih kepada praktik kehidupan berbelas kasih dibanding hanya menyampaikan firman Tuhan saja. Kemudian, tugas dan tanggung jawabnya, panggilan bersaksi di dunia merupakan amanat agung Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20 yang akan saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kelompok kami pun menyimpulkan bahwa kesaksian tersebut juga harus diikuti dengan peran serta para pelayanan gereja. Kemudian juga merealisasikannya pada penginjilan yang dinamis. Kesaksian yang dapat dilakukan melalui pendalaman Alkitab, retret, KKR, kelompok kecil, Bible Camp, pelawatan, pembinaan musik, dan vokal grup atau padus. Bersaksi melalui internet secara langsung, radio, televisi, majalah gereja, sosmed, dan perbuatan kita. Nah, baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Tadi kita sudah mengetahui sebelumnya apa itu bersaksi, bersaksi itu bisa melewati apa saja, dan bagaimana caranya. Kali ini ada juga bagaimana aplikasi bersaksi atau marturia dalam kisah Alkitab, yaitu melihat teladan yang dilakukan Paulus dalam bermarturia. Sebelumnya kita semua sudah tahu
Paulus atau yang dikenal Saulus sebelumnya, dia adalah seorang penjahat, bisa dibilang justru dia tidak mengenal Kristus, dia bahkan menghina Kristus. Sebelumnya pekerjaannya juga mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan ia meminta surat kuasa kepada imam besar waktu itu kan. Namun seiring berjalannya waktu dan juga dalam perjalanannya ke Damsyik, dari situlah Yesus menangkapnya dengan cara yang sangat unik yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, bisa kita buka Alkitab kita masing-masing, di mana perjumpaan Paulus dengan Yesus secara pribadi yang membuat gencar, yaitu bersaksi tentang siapa itu Kristus. Disitulah Tuhan memakai Paulus untuk bersaksi, memberitakan bagaimana kisah-kisah yang ia alami, bahkan bisa dibilang Paulus ini traveling, dia kemana-mana untuk menyebarkan berita tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Nah, namun di dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus itu kemudian bersaksi kan kepada Paulus. Nah, dari situlah kita tahu bahwa bagaimana cara Paulus bersaksi. Kemudian di sini bisa kita simpulkan bahwa bila kita ingin berkomitmen pada Tuhan dan kita berserah kepadanya, maka Roh Kudus akan memampukan kita semua. Sama seperti Tuhan memakai Paulus untuk bersaksi, dari kepribadian dia yang mungkin terbilang sangat mustahil untuk memberitakan firman tentang Tuhan, namun Tuhan memakainya. Di situ juga Roh Kudus hadir di dalam dirinya, bagaimana ia menerima Roh Kudus itu datang supaya dia dapat mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Sebenarnya tidak hanya Paulus, tapi banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka mengorbankan dirinya untuk mengabarkan pekabaran Injil, sama seperti Stefanus saat dia dilempari batu oleh orang-orang sebelumnya karena ia mengabarkan Injil. Nah, seperti itu contohnya yang terdapat dalam kisah Alkitab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kalian. Di dalam Alkitab juga terdapat beberapa kesaksian. Yang pertama ada pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Yang 1 ayat 8 menceritakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada 13 ayat 47 diceritakan bahwa sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yang berikutnya ada pada Markus 16 ayat 15. Diceritakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan yang berikut ada terdapat pada 1 Tawarik 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dari Alkitab telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memperluas atau bisa mengajak orang lain yang bagi yang belum mengenal Tuhan atau tidak sempat mengenalnya, dan sebagai kesaksian kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan, kita dapat menunjukkan kemuliaannya kepada seluruh umat yang lain. Baik, untuk yang terakhir kita di sini membahas ada sebuah tantangan dalam bermaturia atau bersaksi, entah itu dalam persekutuan dalam gereja ataupun dalam diri kita pribadi. Apa itu tantangannya? Dalam bersaksi tentunya di sini kita membagi yaitu secara internal dan eksternal. Tantangan yang terjadi dalam internal yaitu dari dalam atau dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama
pertanyaan-pertanyaan keras atau kritis. Maksudnya apa sih? Yaitu dalam kita bersaksi atau mengabarkan perkabaran Injil, khususnya yang belum sama sekali mengenal siapa itu Kristus, apa itu kebenaran, tentunya banyak dari mereka yang mempertanyakan apa sih maksudnya ini, kenapa harus kayak gini. Nah, dari situlah banyak yang kita alami bahwa kita harus benar-benar mengetahui, kita harus benar-benar memiliki niat dan menerima Roh Kudus itu hadir ke diri kita, supaya jika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang atau membuat kita merasa, ya ampun, kita kayak disudutin nih, padahal kita niatnya baik. Nah, disinilah kita tetap bisa menjawab bagaimana supaya Roh Kudus itu bekerja juga di hati orang yang ingin kita berikan saksi. Kemudian yang kedua, ada juga alasan-alasan. Nah, apa ini alasan-alasan? Yaitu adalah gimana mereka beralasan bahwa ya udah, yang penting saya udah tahu siapa itu Yesus. Yang penting saya udah tahu saya perlu melakukan apa yang baik gitu. Walaupun saya nggak perlu tahu bagaimana seluk-beluknya. Nah, seperti itu. Dan dari situlah menjadi penghambat bahwa kita merasa bahwa apakah saya harus bersaksi kepada dia. Nah, kemudian itu juga berapa banyak kesaksian iman. Ini juga yang perlu dipertanyakan. Berapa banyak kejadian yang dapat kita saksikan kepada orang-orang yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita sendiri pun tidak memiliki kesaksian, bagaimana kita ingin menyaksikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kemudian ada juga sebuah impian, yaitu adalah gimana harapan kita, apa harapan kamu kalau kamu percaya tentang Kristus, kalau kamu menginjil. Nah, kemudian yang terakhir, secara internal juga banyak, yaitu mengambil resiko. Apakah kita mau mengambil resiko sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang mungkin mereka lebih ekstrim, itu mengambil nyawa mereka seperti Stefanus dan Paulus tadi. Apakah kita juga mau mengambil resiko yang sama seperti mereka dalam bermaturia? Nah, kemudian ada juga tantangan secara eksternal, yaitu dari luar. Apa saja? Maraknya berbagai ajaran sesat dapat disimpulkan dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan juga Matius 24 ayat 1. Nah, kemudian ada juga faktor, yaitu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ini dapat kita buka dalam Kisah 7 ayat 54 sampai ayat 7 ayat 54 sampai 8 dan ayat 3. Ini bisa kita baca sendiri. Kemudian yang terakhir, ada akal budi manusia merasa seakan-akan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Terdapat dalam Roma 12 ayat 16. Mereka merasa bahwa ilmu yang mereka punya, pengetahuan yang mereka punya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu berharap bahwa Tuhan dapat bekerja di dalam mereka, karena mereka merasa bahwa mereka sanggup. Seperti itu. Jadi inilah tantangan-tantangan yang mungkin tidak kita sadari dalam kita bersaksi atau ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan, itu menjadi menghambat atau sedikit tantangan kecil bagi kita dalam menyampaikan atau bersaksi. Ini kesimpulan dari diskusi kita adalah bahwa kita itu adalah umat pengikut Tuhan Yesus yang diberikan misi secara individu maupun persekutuan atau secara berkelompok. Maka kita sebagai marturia atau orang yang telah diberi tugas pemberitaan tersebut harus melakukan tugasnya dengan baik, mau secara sendiri atau secara bersama-sama. Saat kita telah menyadari usaha kita dan komitmen kita yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, maka akan ada bentuk kesadaran dari persekutuan kita yang menjadi alat untuk hubungan kita kepada Tuhan, di mana kita memberitakan keselamatan kepada semua orang. Baik, itulah sekian presentasi kami, yaitu penjelasan mengenai kesaksian.
Bila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Tuhan memberkati kita semua. Terima Oke, kasih. puji Tuhan. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi yang sangat bagus. Dan nanti teman-teman yang lain bisa bertanya, bisa menambahkan, atau bisa mendiskusikan dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan biarlah menjadi berkat yang besar buat kita.